Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya mengumpulkan Anda dari sini secara mendadak dikarenakan ada masalah perihal perjanjian kontrak PT Nunung yang dimana mereka tidak melakukan investasi sesuai aturan. Maka dari itu kami akan mengajukan arbitrase mengenai masalah ini. Dan saya mendelegasikan kepada Habibie untuk mengurus masalah ini. Apakah Anda siap? Siap. 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 Ya, terima kasih. Siapa? Oh ya, Pak, ini saya mau minta arbitrase. oh mau aplikasi ya? Ya. Yang mas sekarang langsung balik aja sudah David di lantai 5 ruangannya paling kanan. Sama sini. Mohon maaf, saya kumpulkan Anda di sini untuk membahas mengenai tuntutan dari pihak Indonesia yang menuntut kita telah menyalahi aturan tentang kontrak kita dengan Indonesia. Kok benar itu saudara? Iya, benar. Oh benar. Saya akan delegasikan Anda untuk menuntut balik Indonesia ke pengadilan. Oke, saya siap. Tapi ini masalahnya di pemerintah Indonesia kan? Iya, iya, Oke, betul. saya siap. Saya akan menjadi wakil menyelesaikan masalah ini. Iya, iya. Saya tugaskan Anda ya. Oke. Dan saya ingin melakukan atas arbitrase. Khususnya ini kemana Pak? Langsung aja mas ke sini. Ada lift ke lantai 5. Oke, langsung ke sana. Oke Pak ya. Ini di bawah aja. Selamat siang Bapak, maaf mengganggu. Sebelumnya kami dari redaksi ya Pak, mau berbincang-bincang sedikit tentang kasus yang sedang hit banget gitu Pak. Menurut pendapat Bapak, apakah pantas Indonesia itu menggugat kontrak terhadap PT Newmont itu sendiri Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Begini mas, sebenarnya itu kurang pantas mas. Karena di sini paten Newmont itu baru melakukan disputasi kurang dari 17%. Karena sebenarnya kalau misalnya untuk memutuskan kontrak itu seharusnya di atas 50% mas. Jadi menurut saya itu kurang pantas mas. Tapi apakah ada pas kapan gitu Pak? Pas kapan bahwa Indonesia itu pas dapat apa ya namanya kasus itu gitu Pak? Pantas apa tidaknya gitu? Ya menurut saya kalau misalnya sudah di atas 50%, PT Newmont itu sudah pantas diputus kontrak oleh Indonesia. Jadi ya kalau misalnya masih di bawah 50% ya masih bisa kita maklumi. Iya. Terima kasih Pak atas perbincangannya. Iya, iya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Iya. Ya, sidang arbitrase internasional yang mempertemukan antara pihak penggugat Indonesia dengan pihak tergugat PT Newmont. Sekarang dimulai. DA dari pihak penggugat, pihak Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ketua. Saya
selaku perwakilan dari pihak Indonesia akan menggugat PT Newmont di mana kontrak pada tahun 1986 di mana PT Newmont harus mendiferensiasikan mayoritas saham kepada bangsa Indonesia setelah 5 tahun masa operasi tambang. Nah, kepemilikan saham itu sendiri harusnya dimiliki oleh PT Pupuk Indah. Nah, pada pasal 29 ayat 4 di mana saham yang wajib ditawarkan dan dibeli harus tidak kurang dari 51%. Seperti itu Pak Ketua. Berikut adalah data-data mengenai saham dari setiap tahunnya. Pada tahun kelima sekitar 15%. Pada tahun ke-6 itu ada sekitar 23%. Dan pada tahun ke-7 itu 30%. Nah, tahun ke-8 itu 37%. Tahun ke-9 42% dan tahun ke-10 51%. Yang artinya bahwa mekanisme penjelasan perselisihan ini terarbitrase di mana PT Newmont itu gagal di divestasi. Gagal divestasi tersebut berdasarkan tahun ke-6 di mana sekitar 3% dan pada tahun ke-7 itu 7% yang sesuai kontrak dan sisanya itu tidak sesuai kontrak di mana seharusnya pada tahun ke-6 itu sekitar 23% dan pada tahun ke-7 itu sekitar 30%. Seperti itu Pak Ketua. Ya, baiklah. Kepada pihak penggugat, saya sudah memberikan waktu. Sekarang kepada pihak tergugat, PT Newmont untuk memberikan penjelasannya. Okay, thank you for Mr. Panel Sidang Ya. and Mr. from Indonesia. Good afternoon all. Menurut saya kalau dari PT Newmont sendiri itu tidak ada masalah yang kamu selesaikan itu ya. Padahal PT Newmont itu dengan sangat hati-hatinya, dengan sangat beberapa pengajarannya itu tidak bisa atau kamu tidak bisa menyalahkan for them, alright? So Indonesia juga harus melihat dari sisi sampingnya atau dari daerahnya sendiri dan tidak bisa menyalahkan saja ya kan PT Newmont, okay? Yes, sorry. PT Newmont selalu menggugat atau selalu melihat dari data-data, tidak melihat dari lapangan langsung ya kan, kamu lihat sendiri saja. Oke, terima kasih oleh PT Newmont. Diteruskan oleh panel sidang bagaimana terusannya? Ya, kepada pihak penggugat, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Iya, jadi seperti ini. Setelah mendapat penjelasan oleh PT Newmont sendiri bahwa pemerintah Indonesia mempunyai tuntutan Pak Ketua Sidang, di mana yang pertama meminta panel arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah bisa melakukan terminasi kontrak dengan alasan karena Newmont melakukan kelalaian. Oh, tunggu dulu sebentar. Ya. Itu PT Newmont itu Maaf, kepada PT sebentar, PT Newmont itu tidak pernah kepada PT Newmont. Tapi PT Newmont Sebentar. PT Newmont tidak Kepada pernah PT Newmont diharapkan untuk diam dulu ya. Ya, sekarang kepada penggugat. Ya, penggugat. Terima kasih ya panel sidang. Ya. Tuntutan yang kedua yaitu apabila terminasi tidak bisa dilaksanakan, pemerintah meminta arbitrase memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat dirjen mineral batu bara dan panas bumi terkait default atau kelalaiannya. Seperti itu. Ya, kepada pihak tergugat. PT Newmont di sini kan sebelumnya saya good afternoon, oke oleh semuanya. Oke. PT Newmont ini sebenarnya tidak melakukan kelalaian yang kamu bilang itu kepada semuanya, oke? PT Newmont itu Tapi sangat bagaimana? Tunggu sebentar. PT Newmont itu menyelesaikan semua pekerjaan itu sesuai standar operasi Indonesia, oke? Cuma undang-undang Indonesia tidak pernah memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi PT Newmont selalu disalahkan di sini kan. tapi PT Newmont ini berdasarkan data yang ada. Setelah Anda menyalahgunakan tentang saham itu, ada beberapa yang harus
PT Newmont itu perhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai lingkungan itu sendiri. Di mana lingkungan yang ada di sana itu tercemar dari mulai sungai-sungai udah yang malah kering, sungai-sungai Indonesia ya. iya seperti itu. Terus mulai dari masyarakatnya, banyak orang-orang yang merasa dirinya itu gimana ya? Dia tuh sakit gitu. Sakit tanpa disadari kan. Sakitnya itu kenapa coba? Karena limbah-limbah yang dibuang oleh PT Newmont itu secara sembarangan gitu. Tidak sesuai dengan aturan. Sebentar. Kamu bilang limbah kan? Kamu Yes. bilang limbah, kamu bilang Ya, silakan pihak penggugat untuk diteruskan. Ya. Setelah itu banyak orang-orang di NTT itu mengeluh bahwa PT Newmont itu melakukan hal-hal pelanggaran seperti banyak anak-anak kecil yang sekarang itu mengalami mulai gatal-gatal, semua air di sana itu tidak begitu jernih gitu. Terus juga ada namanya pencemaran udara dan segala macam, dan itu harus benar-benar ditanggulangi kan. Sebagai pihak pemerintah Indonesia itu merasa dirugikan melihat bahwa masyarakatnya itu banyak mengeluh tentang hal tersebut. Saya perhatikan ini sebentar ya. Dari PT Newmont sendiri itu mengambil pekerjaan itu juga dari Indonesia. Tapi jadinya orang Indonesia yang membuang itu limbah tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah disebutkan dari perusahaan. Ya, tapi kan sebenarnya gini. Pihak Indonesia itu kan memberikan yang namanya jaminan atau surat-surat bahwa saya mengerti. ya, Memang beda dari negara saya. Negara saya PT Newmont ini awalnya ada di beberapa negara, salah satunya itu di Belanda. Di Belanda itu PT Newmont tidak pernah bermasalah, tapi di Indonesia ini mungkin sumber daya manusianya itu terlalu lama. saya tidak mau tahu tentang Belanda. Tapi kan Indonesia kan, Indonesia itu bagaimana kan? Mungkin generasi lingkungannya kurang, jadinya terlalu banyak industri, tidak menyelesaikan lingkungan, ya kan? Nah, ini saya juga ada tuntutannya. Tuntutan itu ada namanya first right of refusal. Pemerintah sudah tidak berlaku lagi. Jadi artinya itu pemerintah sudah tidak ada ikut campur tangan dengan pemerintah PT Newmont, oke? Dengan alasan itu PT Newmont juga bisa menjual pihak sahamnya kepada pihak-pihak yang menginginkan, seperti investor yang ingin membeli PT Newmont atau menanamkan modalnya juga bisa. Begitu tuntutan saya kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikan saja kan PT Newmont. Ya, bisa juga. Bagaimana Presiden? Ya, jadi untuk keputusan arbitrase internasional tertanggal 31 Maret 2009, kami memenangkan pemerintah RI dan memerintahkan PT NNT untuk pertama melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 3 kontrak karya tentang kewajiban mendivestasikan sahamnya. Yang kedua, PT NNT dinyatakan telah melakukan default atau pelanggaran perjanjian. Yang ketiga, memerintahkan PT NNT melakukan divestasi 17% saham dari tahun 2006 sampai 2008 kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang keempat, saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai, clean and clear, dan sumber dana untuk pembelian saham itu bukan menjadi urusan PT NNT. Dan yang kelima, memerintahkan PT NNT mengganti biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah bagi kepentingan arbitrase perkara ini dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Ya, sidang selesai. Ya, pada pihak penggugat. So, thank you, right? Ya. Sir. Okay, thank you, sir. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Sidang, oke? Gue sebagai pihak Indonesia merasa dirugikan banget.
gue saksi dari Indonesia. Gimana kayak lah? Ya, saya sebagai pemimpin sidang. Saya saksi dari sama Ahmed. Jadi ini juga sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab dari jawab tadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf saya kumpulkan Anda di sini untuk kelajo mereka nih. Your face